sebelum kita break, kita akan update satu kejadian yang ada di Flores. Ini lagi-lagi terkait konflik agraria ya, antar Aduh. suku. Kali ini terjadi Ya. pertumpahan darah. Mas Arnoldus Yugo Purap, kontributor Detikom yang ada di lokasi, akan melaporkan kita soal kejadian konflik berdarah sengketa lahan yang ada di Flores Timur. Selamat sore, Kakak Arnold. Kita belum bisa dengar suaranya, mungkin bisa di-unmute dulu. Selamat sore. Ini kayak udah malam tapi di sana ya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Selamat Kak Arnold. malam. Kita sorry banget mengganggu di waktu yang sudah mencapai malam hari di sana sepertinya ya, di lokasi ya. Boleh dong kita di-update terkait kejadian konflik begitu yang ada di Flores Timur NTT ini. Kabarnya kan ini sudah berlangsung cukup lama sebenarnya ya, konflik ini soal sengketa tanah adat yang sudah terjadi cukup lama, dan akhirnya kemarin kembali terjadi, ada bentrokan, ada sampai puluhan rumah yang dibakar juga. Boleh diupdate ke kita, Kak, kejadiannya sampai saat ini sudah seperti apa follow up-nya, termasuk pengusutan dari ke pihak keamanan. Baik, Max, dapat kami laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Hingga sore tadi ada sekitar 22 orang diamankan oleh Polres Flores Timur dan ada 16 orang dijadikan tersangka, termasuk 2 kepala desa, yakni Kepala Desa Bugalima dan Kepala Desa Kimakamak di Kabupaten Flores Timur. Dan saat ini situasi di sini kondusif, dan sekarang Polda NTT mengirim sekitar 96 personil tiba di Kabupaten Flores Timur pada siang tadi. Demikian, Mas. Ini tersangka ini mereka pada akhirnya ditetapkan jadi tersangka, apa perannya masing-masing, Kak? Diduga mereka melakukan penyerangan, juga diduga menjadi provokator di dalam kasus tersebut, pembakaran tersebut, Pak. Oke, jadi ada provokasi pada akhirnya ya yang menyebabkan akhirnya terjadi konflik antar warga ya? Siap. Betul, karena sebetulnya juga menurut informasi yang kami dapatkan juga sampai ada ya ada meledaknya bom rakitan ya, yang ini yang sebetulnya menyebabkan banyaknya tempat tinggal atau rumah juga hancur, ya terbakar. Benar, Kak Arnold, soal bom rakitan yang akhirnya menjadi pemicu? Ya benar. Ada begitu banyak bom rakitan yang tadi juga kami temukan, ada gumpalan-gumpalan kayak mutiara yang dibuang oleh massa dari desa Ilepati ke desa Bugalima pada malam hari sekitar jam 4.30 WITA, dan memang ada sekitar, dari laporan terkini ada sekitar 51 rumah yang terbakar, tetapi ketika dihitung ulang ternyata 2 rumah itu dihitung sebagai dapur dari rumah, maka dihitung ada 49 jadinya, Mas, yang kebakar, yang terlibat kebakaran, Mas. Baik, kalau untuk kondisi terkini di lokasi bagaimana? Sudah kondusifkah atau masih ada pengamanan dari pihak kepolisian? Kondisi di lokasi memang sudah kondusif, karena tadi memang ada sekitar 95 personel dari Polda NTT tiba di lokasi, dan juga Gubernur NTT sempat menyambangi warga yang terdampak peristiwa tersebut. Saat ini memang dari personel ini mereka tinggal di Desa Bugalima dan mengamankan, tinggal di 2 posko untuk mengamankan kedua warga. Kemungkinan besar besok akan diadakan pertemuan untuk konsolidasi agar kedua warga bisa bersepakat seperti apa. Oke, besok ya. Baik. Ya. Kak Arnold, soal bagaimana rumah-rumah warga yang sudah terbakar ini, bagaimana dengan warga yang terdampak pada akhirnya? Mereka tadi ditempatkan di posko, dan bagaimana ininya, follow up-nya terkait ganti rugi mungkin, atau ada yang disiapkan oleh pemerintah setempat? Sekarang warga ini terdampak, mereka tinggal di desa tetangga, di Desa Wure, dan sebagiannya ada di daratan Flores Timur, dan pemerintah belum memastikan, memang sudah memberikan bantuan begitu banyak untuk makan minum dan juga lainnya, tetapi untuk perumahan dan sebagainya belum dipastikan. Mungkin besok akan dipastikan setelah ada pertemuan bersama dengan kedua tokoh masyarakat antara Desa Kimakamak dan Desa Bugalima.
Iya, karena memang juga kedua kepala desa juga sudah ditangkap ya, yang memang diduga menjadi pemicu awal terjadinya konflik, dan termasuk juga sebetulnya kedua desa ini memang sudah sering terjadi konflik juga sebelumnya, bahkan dikabarkan sejak tahun 2008 juga. Apakah itu benar, dan mungkin apa-apa informasi yang bisa disampaikan mengenai hal ini? Ya, memang benar sejak tahun 2008 memang sudah terjadi konflik dari kedua desa ini hingga berujung pada bulan Juli tahun 2023 hingga yang terakhir ini pada tanggal 21 kemarin, 21 Oktober 2024. Dan konflik ini memang tak berujung karena belum ada penyelesaian akhir yang jelas, sehingga diharapkan dari kehadiran Polda NTT dan juga Gubernur NTT tadi bisa sama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. Terakhir mungkin Kak Arnold, gimana dengan kedatangan Kapolda hari ini ke lokasi? Apakah sudah memberikan suatu hasil baru begitu terhadap jalan penyelesaian untuk kasus ini? Untuk informasi terakhir, semuanya akan disampaikan memang besok. Tetapi situasi saat ini ketika ada kehadiran dari tim dari Polda NTT, itu situasinya terlihat lebih aman, lebih baik karena begitu banyak personil yang diturunkan untuk membantu kedua warga ini untuk bisa beraktivitas dengan baik. Sedangkan aktivitas sekolah di sana memang belum bisa dijalankan dengan baik karena terkendala anak-anak sekolah kadang kelihatannya mereka mengalami trauma, sehingga ada yang tadi kita dengar informasi mereka sehari kemudian setelah kebakaran mereka pingsan dan juga terlihat tidak bergairah dan mukanya kelihatan pucat dari lapangan. Semoga bisa cepat segera dicari solusinya ya. Bagaimana dialog dan penyelesaiannya lewat jalur hukum, lewat jalur lainnya bisa diselesaikan sesegera mungkin biar anak-anak juga bisa kembali bersekolah, bisa menikmati hidupnya dengan normal lagi. Iya, dan masyarakat yang di sana yang sebetulnya juga tidak terlibat ya dengan adanya bentrokan ini juga bisa kembali ke kehidupan normalnya begitu. Siap, kita nantikan update-nya dari Kak Arnold dan teman-teman dari kontributor di Flores begitu di NTT ya. Untuk besok akan seperti apa update-nya kita nantikan bersama di detik.com. Terima kasih banyak Kak Arnold, selamat malam. Selamat bertugas kembali. Selamat malam, Mas.